visi yang baik itu adalah visi yang bukan hanya menggetarkan, tapi juga menakutkan. Tapi jangan kemudian banyak orang menerjemahkan bahwa Malabi itu dalam bahasa Mandar malah bitoi. Malabi itu adalah ketertiban, tunduk pada aturan dan regulasi yang ada. Seorang ASN tidak malabi ketika tidak tunduk dan hormat kepada segala peranata-peranata ASN yang mengikat dirinya. Bapak ini kan yang saya tahu hampir seluruh kantor Kemenak Kabupaten Bapak sudah pimpin. Ya, alhamdulillah. Dari Mamasa, kemudian masuk ke Majene, Mamuju Utara. Ya, dulu kan belum ada Mamuju Tengah. Majene juga pernah, kecuali Mamuju mungkin yang saya tahu belum. Kecuali Mamuju Kota. Nah, dari pengalaman di birokrasi sebagai eksekutif itu, apa yang paling Bapak rasakan dan lihat manfaat dari keberadaan Provinsi Sulawesi Barat? Silakan, bisa didekatkan mic-nya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ada pertanyaan seperti itu karena tentu kami merasakan betul kelebihan-kelebihannya ketika Sulawesi Barat ini jadi. Kalau dulu dalam konteks Sulawesi Selatan, istilahnya kebijakan itu kan sentralistik. Nah, kita ini orang yang berada di wilayah barat Sulawesi Selatan waktu itu dalam bahasa lain wilayah Pole Maju, Polmas, Majene, Mamuju masih 3 kabupaten. Kita sangat bergantung dengan kebijakan yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga kami yang ada di wilayah Polmas waktu itu, ya istilahnya nanti ya pada saat itu bahasanya Pak senior kami dulu itu waktu masih wilayah Polmas Majene Mamuju, nanti Gubernur Sulawesi Selatan datang di wilayah ini kalau ada pelantikan bupati. Coba bayangkan itu sekali. Nah, berapa kali pelantikan dalam 5 tahun sekali. Istilahnya begitu jauhnya kami itu. Sehingga saya selaku orang Polewali Mandar, bagian dari Sulawesi Barat, merasa bahagia dengan jadinya Sulawesi Barat. Karena kenapa? Tadinya jauh sekali rentang kendali pelayanan ke provinsi, sekarang menjadi dekat. Kita paling ujung ya. Iya, sekarang menjadi dekat karena provinsi kita kan Kota Mamuju sekarang menjadi pusat kebijakan pada tingkat provinsi. Jadi kami merasakan kebahagiaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku orang Kementerian Agama, saya bersyukur sekali. Andai kata saya berandai-andai, andai kata masih dalam konteks Sulawesi Selatan, saya berani katakan saya tidak akan jadi kepala kantor. Karena tentu kebijakannya akan lain. Iya. Jadi walaupun saya bekerja di kabupaten, tidak di provinsi, tapi saya berani katakan saya jadi kepala kantor sekarang ini karena Sulawesi Barat. Karena kenapa? Para penentu kebijakan yang tentu berdasarkan kemampuan yang saya miliki, ya dia melihat saya tidak menutup mata kepada kami yang ada ini, yang secara moral ingin memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Barat. Sehingga alhamdulillah kami jadi Sulawesi Barat. Yang ketiga, keuntungannya kami sebagai orang Kementerian Agama, Sulawesi Barat jadi ini kan dengan sendirinya ada Kanwil, ada kantor-kantor infrastruktur, pembangunan pendidikan, lembaga pendidikan, madrasah itu luar biasa pesatnya. Itu karena apa? Karena pengaruh provinsi. Andai kata bukan provinsi, tidak akan ada bangunan-bangunan megah seperti ini, seperti kantor kita yang ada hari ini, yang sudah berlantai 2. Ini karena alasan penentu kebijakan kami yang diusul ke pusat, karena ini adalah provinsi baru, harus diberikan pembangunan infrastruktur yang cukup memadai kepada mereka yang ada di Sulawesi Barat. Sehingga bukan hanya Kementerian Agama yang diuntungkan, hampir semua. Mamuju hari ini luar biasa itu progres pembangunan fisiknya, Pak. Iya, jadi itu memang karena pengaruh Sulawesi Barat, pengaruh terbentuknya provinsi. Dan itu mempengaruhi sampai pada tingkat kabupaten dan kecamatan.
Nah, termasuk kita yang ada pada hari ini di kabupaten, termasuk yang ada di sudah banyaklah pembangunan infrastruktur sejak adanya Provinsi Sulawesi Barat ini. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, saya sampaikan, saya berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat yang telah merestui terwujudnya Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan alhamdulillah adalah sampai hari ini, yang tentu Sulawesi Barat ini adalah bagian penting dari Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saya bagian dari K2 Pak Kakan Kemenak. Iya. Nah itu juga mungkin. Iya, termasuk itu. Barakah dari perjuangan Bapak. Itu karena berkah. Nah. Terus terang, saya juga ingin sampaikan, saya agak tercecer dari ingatan saya tadi menyangkut tentang K2 kemarin, K1 dengan K2. Terus terang itu karena Provinsi Sulawesi Barat diberikannya porsi yang banyak K2, K1 dan K2 kepada Sulawesi Barat kemarin, itu karena provinsi yang dilihat oleh pusat. Bukan karena dalam konteks kabupaten. Andai kata kita masih dalam konteks Sulawesi Selatan, dihitung jari mungkin yang bisa masuk ke 1 K2 di wilayah Polmas Majene Mamuju ini. Termasuk beliau ini, Dek. Iya. Yang tidak jadi pegawai kita ini kalau bukan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Jadi semuanya ini bersyukur sekali kita ini. Iya. Kita selaku orang Sulbar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada yang namanya wilayah ini, wilayah Sulawesi Barat yang dapat memberikan kebahagiaan kepada sekian banyak penduduk yang ada di Sulawesi Barat yang kurang lebih 1 juta. Maka harus kita jaga. Iya, kita harus jaga, kita harus pelihara. Jangan kita terlena sehingga kadang-kala kita terpancing dengan kehidupan pragmatis. Itu saya kira. Saya ke Pak Haji Syahrir lagi. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang sudah Bapak ceritakan tadi ini kan bukan membuktikan bahwa ini bukanlah hadiah. Bukan hadiah dari siapa, tapi memang perjuangan panjang. Dan saya ingin mengetahui dari Bapak, sudah disinggung tadi oleh Pak Kakan Kemenak, kaitannya dengan roh perjuangan awal pembentukan itu, yang mungkin pada saat itu Bapak serahkan dalam bentuk naskah ke DPR RI. Bisa cerita sedikit Mas? Roh perjuangan di awal itu yang dalam bentuk naskah itu pokok-pokok pikirannya. Ya, terima kasih. Jadi sesungguhnya apa yang menjadi memotivasi para tokoh kita, para senior kita waktu itu menggagas pentingnya Sulawesi Barat ini berdiri, kemudian didukung oleh kalangan generasi muda dan masyarakat, itu sesungguhnya karena kita berangkat menghayati, memahami dan merasakan bahwa Sulawesi Barat ini kan sangat tertinggal. Sisi ekonomi tertinggal dulu. Dan ini berangkatnya dari situ. Iya. Ekonomi tertinggal, pendidikan tertinggal, kesehatan tertinggal. Nah, ini kebutuhan dasar ini kalau selalu berada dalam posisi tertinggal, maka jangan kita pernah berharap bahwa kita akan bisa berjalan cepat melaju untuk mencapai harapan-harapan kita bersama kita. Itu yang sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau kita, logika sederhana saja, kalau kita ini berada pada sebuah wilayah jauh dari proses pengambilan keputusan, untuk diingat itu kan agak sulit. Jauh dari sumur maksudnya. Iya, pokoknya jauh dari di mana kantong-kantong pengambilan keputusan itu, kita jauh dari situ, maka tentu yang pertama dihitung adalah orang-orang dekat dari pengambilan keputusan itu. Nah, kita rentang kendali kita ini jauh. Dari sisi manajemen pemerintahan saja, pembangunan itu kita jauh. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Kemenak, bahwa pelantikan bupati saya itu gubernur itu belum tentu datang setiap 5 tahun. Itu karena bupatinya kan bisa dilantik di Makassar. Nah, kalau sebuah daerah itu jarang dikunjungi pejabat, itu juga ciri-ciri daerah itu bisa berkembang. Jadi kalau ada daerah semakin sering dikunjungi pejabat, itu tanda-tanda. Yang kedua, kalau ada sebuah daerah semakin sering dilewati orang, dilalui orang kan singgah dengan mencari kebutuhannya. Jadi kalau sebuah wilayah itu jarang didatangi orang, jarang dilewati, itu sulit berkembang. Nah, itu sebuah kondisi yang kita rasakan itu sehingga para senior kita yang menggagas itu Sulawesi Barat. Nah, di dalam perjalanannya kemudian ya memang disebut tadi soal roh perjuangan. Itu kan sebenarnya jadi pejabat hari ini, kemudian jadi pegawai hari ini kan efek dari sebuah ujung perjuangan itu. Sebenarnya bukan itu yang menjadi target. Tetapi target sesungguhnya sulit kita capai kalau
tidak ada posisi-posisi seperti mengambil kebijakan. Iya. Nah, oleh karena itu, tapi sekali saya mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah efek dari akhir dari sebuah proses perjuangan. Jadi kita berhasil merdeka, tentu butuh orang yang punya kapasitas, yang harus duduk pada sebuah jabatan untuk diberikan amanah. Nah, jadi ruhnya sebenarnya ada di situ, bahwa ini kita tertinggal. Kita harus mengangkat ini, Sulbar ini keluar dari ketertinggalan. Nah, solusinya adalah harus mekar. Ya. Kenapa harus mekar? Karena dengan pemekaran itu berarti kita punya kewenangan sendiri untuk mengelola daerah kita. Tidak berarti harus lepas dari secara keseluruhan, tapi ada kewenangan kita. Ibarat kita ini membangun sebuah rumah tangga baru, kalau orang yang baru kawin itu, baru nikah itu membuat rumah sendiri kan, dia tahu susahnya, dia tahu apa yang prioritas yang harus diselesaikan dulu ya. Dia harus tahu mengatur langkah-langkah, apa yang kebutuhan mendasar, ada kebutuhan pendukung, kita tahu itu. Saya mau komentari khusus untuk teman-teman di depan teman agama. Memang saya kira apa yang didapat teman-teman ya, singgung tadi soal K2 itu, saya kira wajar, karena kalau kita lihat populasi anak muda berjuang waktu itu di perjuangan Sulawesi Barat ini, memang populasi itu lebih banyak di Kementerian Agama. Bukan kementerian, lebih banyak dari anak-anak YAYN. Oh, anak YAYN. Karena markas perjuangan kan ada di sana. Oh iya. Saya waktu itu dosen UNHAS, tapi kan bisa dihitung jari orang UNHAS yang terlibat. Anak YAYN yang banyak. Kenapa begitu? Mereka itu gampang dimobilisasi, gampang dikumpul, gampang digerakkan. Iya. Tapi kalau UNHAS kan jauh dari. Oh iya. Ya, ada juga terlibat, tapi tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu kalau jajaran Departemen Agama sekarang ini mendapatkan buah dari perjuangan itu, menurut saya ada benang sejarahnya, ada benang-benangnya sampai ke situ. Ya, tapi ada hasil ya, ada hasil. Dan memang itu pantas kita syukuri. Ya, walaupun memang ada sebagian ya, sebenarnya ya ada juga yang sudah dapat sekarang langsung pensiun, tapi itu kan bukan itu menjadi tujuan kita menjadi pegawai, bukan itu tujuan, tapi itu adalah efek dari sebuah proses dan memang itu adalah kebutuhan. Gitu. Civil society tadi, Pak, sebagai salah satu pokok-pokok pikiran dari roh perjuangan. Iya, itu juga dasarnya. Dasar perjuangan kita ini kan masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat tertinggal. Ya, harus dimobilisasi. Harus civil society harus bergerak. Karena kalau sebuah daerah itu civil society tidak bergerak itu, maka itu juga akan mengalami sebuah kemacetan. Dan yang namanya sebuah kemacetan itu jangan pernah kita merasa nyaman. Yang namanya macet, apapun yang namanya macet itu selalu memunculkan situasi yang tidak nyaman. Nah, oleh karena itu civil society saya kira juga bagian dari roh perjuangan itu. Karena justru kita beralasan bahwa sebenarnya bukan petinggi-petinggi yang membutuhkan Sulawesi Barat, tapi justru masyarakat kita ini kita mau angkat, kita mau keluarkan dari ketertinggalan, kebutuhan-kebutuhan dasar minimal ya, pendidikan. Ada orang-orang hebat kita kan, tapi di luar banyak. Tapi kalau kita mau terjun bebas sampai ke Mamuju itu saya bilang, andai kata ini Sulbar tidak ada, saya berani katakan bahwa mungkin Mamuju sampai hari ini menjadi kampung terbesar di Indonesia. Belum akan menjadi kota seperti itu. Di usia 17 hari ini, apakah ruh perjuangan yang mengangkat yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa sudah tercapai? Sebagian sudah, ya. Tapi apa yang menjadi obsesi kita, mimpi besar kita, saya kira masih jauh, masih jauh, karena apalagi namanya manusia ini kan semakin kita berjalan kan semakin banyak kebutuhan. Ya. Karena itu obsesinya itu jangan pernah berharap kita akan sampai di situ. Ya namanya visi itu, karena menurut saya begini, visi yang baik itu adalah visi bukan saja menggetarkan, tapi visi itu harus menakutkan. Coba ulang. Jadi visi yang baik itu adalah visi yang bukan hanya menggetarkan, tapi juga menakutkan. Kalau visi itu tidak menggetarkan, tidak menakutkan, bagi saya itu visi itu kurang bagus. Tapi yang namanya visi itu kan sebuah harapan, cita-cita jangka panjang, dan untuk mencapai itu butuh proses panjang. Butuh proses, dan saya berharap jangan pernah sampai di visi itu. Karena kalau sudah sampai di visi itu, jangan sampai kita berhenti berjuang. Jadi apa yang dicapai hari ini ya pelan-pelan, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh merasa berkecil hati bandingkan dengan Banteng misalnya. Apakah Sulbar Malakbi itu juga bahagian daripada ruh perjuangan itu? Sebenarnya itu intinya di situ. Atau itu visinya? Itu visinya. Sulbar Malakbi itu menurut
penuturan dari Pak Husni Jamaluddin dan Pak Rahmat Hasanuddin itu kan sesungguhnya Malabi itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan bermartabat. Orang tidak akan pernah bermartabat kalau dia bodoh. Orang tidak akan pernah bermartabat kalau dia miskin. Kan gitu. Jadi kita harus keluar dari situ. Ya. Tapi jangan kemudian banyak orang menerjemahkan bahwa Malabi itu dalam bahasa Mandar malah bitoi. Bukan itu. Malabi maala Labi topa. Itu adalah sebuah cita-cita. Itu plesetan yang keliru ya. Jadi itu kata bermartabat itu perpaduan dari beberapa olahan kata yang digagas oleh Pak Husni. Ya, bagaimana membahasakan ini satu kata, yaitu sejahtera, ya, pintar, sehat, dan menjadi masyarakat yang saling menyayangi, ya, saling bisa membantu, dan diterjemahkan dalam sebuah kata. Itulah Malabi. Itulah marmartabat. Marmartabat itu diterjemahkan dalam bahasa Mandar. Malabi. Jadi Malabi itu memang berat ya, berat untuk kita bisa capai. Tapi kan itu yang Bapak bilang tadi, visi yang menakutkan. Makanya visi itu menakutkan, Malabi itu kalau menakutkan, tidak segampang itu kita bisa disebut Malabi. Malabi ada yang sekedar ucapan saja bisa, sekedar tampil sederhana, iya. Tapi kan ya itu tadi, bagaimana kita bisa Malabi hidupnya ini kalau kita bodoh? Iya. Kenapa? Karena orang bodoh itu gampang dibodoh-bodohi. Bagaimana itu kita bisa Malabi kalau miskin? Karena orang miskin itu gampang dibeli. Kalau gitu. Dan itulah arah perjuangan. Itu arah perjuangan. Sulbar. Kita keluarkan Sulbar ini dari ketertinggalan kebodohan menjadi pintar, ketertinggalan dari segi ekonomi menjadi sejahtera, ketertinggalan dari sakit-sakitan menjadi bisa sehat. Jadi semua kebutuhan dasar. Sepanjang semua kebutuhan dasar itu tidak bisa dipenuhi, maka untuk sampai mendekati namanya cita-cita Malabi itu agak sulit. Dan itulah yang sama-sama kita perjuangkan, baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Terakhir, saya ingin mendengarkan dari Bapak berdua closing statement tentang harapan-harapan, himbauan di usia 17 tahun Sulawesi Barat. Saya mulai dari Pak Kakan Kemenlu. Terima kasih banyak. Sebagai closing statement dari saya, yang pertama, Sulawesi Barat di umur 17 tahun ini, saya berharap kita semua, siapapun kita yang hidup di Sulawesi Barat ini, baik dari birokrasi, legislatif, kemudian unsur elemen masyarakat, pedagang, nelayan, petani, siapapun kita, mari kita bersama-sama satu bahasa, mencintai Sulawesi Barat ini dengan cara mari menjalankan profesi kita masing-masing dengan cara yang fair, ya. Cara fair maksud saya tidak, bahasa lokalnya adalah tidak banyak kalasi lah di dalamnya. Artinya kita fair melaksanakan tugas-tugas kita selaku ASN, ya kita tunduk dan patuh terhadap segala bentuk peranata-peranata ke-ASN-an atau peranata-peranata yang bersangkut paut dengan bagaimana aturan-aturan selaku PNS itu. Kemudian yang kedua, yang saya ingin katakan bahwa perjuangan ini bukan berarti telah selesai setelah terbentuknya Sulawesi Barat. Perjuangan ini go on, selanjutnya akan diteruskan terus. Apa yang kita mesti teruskan adalah seperti yang beliau katakan tadi, masih banyak mimpi kita ini yang belum tergapai, walaupun memang impossible untuk kita gapai. Itu yang namanya mimpi, itu ya impossible untuk kita gapai, tapi mesti ada usaha dan upaya yang mesti kita lakukan dalam rangka bagaimana menuju ke sana, paling tidak mendekati mimpi itu. Apa mimpi itu? Seperti itu apa yang dikatakan oleh beliau tadi, visi kita bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menciptakan masyarakat yang tentram, bagaimana menciptakan kerukunan. Apalagi kami dari Kementerian Agama, tentu kami selaku orang Kementerian Agama selalu kami lakukan roadshow berkeliling di wilayah-wilayah kerja kami, bagaimana menciptakan
kerukunan yang damai, bagaimana menciptakan masyarakat yang agamis, bagaimana menciptakan jangan ada kehidupan yang ekstrim, jangan ada kehidupan yang arogan, jangan ada kehidupan yang mendiskriminasi yang lain. Tetapi yang kita butuhkan adalah dari sebuah bangsa yang kita cintai bersama ini adalah bahwa kita harus berprinsip yang egaliter. Artinya egaliter itu adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan masing-masing kita punya kewajiban untuk kita tuntaskan bersama. Jangan terlalu banyak menuntut hak sementara ada kewajiban kita yang belum terselesaikan. Itu saya kira ini, dan yang paling terakhir saya ingin sampaikan karena disinggung tadi masalah Malakbi, ya sama pemahaman saya dengan beliau. Malakbi itu adalah ketertiban, tunduk pada aturan dan regulasi yang ada. Seorang ASN tidak malakbi ketika tidak tunduk dan hormat kepada segala peranata-peranata ASN yang mengikat dirinya. Itu adalah malakbi. Contoh kecil, kalau kita tidak tertib, tidak malakbi itu di jalan raya misalnya, ada lampu merah terus kita tetap menyerobot, itu tidak tertib dan tidak malakbi. Artinya malakbi, dikatakan malakbi karena tertib, dikatakan malakbi karena mengikuti aturan, dikatakan malakbi karena tunduk dan patuh terhadap segala regulasi, baik itu regulasi negara maupun regulasi agama yang mengikat kita semua. Luar biasa. Saya ke Pak Syarif terakhir, Pak. Closing statement. Ya, jadi begini, kemalakbian itu kan tentu indikatornya berbeda masyarakat umum dengan masyarakat pegawai. Masyarakat pegawai kan ya tentu yang tertib sampaikan tadi. Ya. Yang kedua begini, saya bukan berarti memberikan sebuah pembenaran, tetapi mendirikan Sulawesi Barat ini pakai analogi menanam pisang. Memindahkan dari induknya itu kita tanam khusus, itu kan memang biasanya tidak langsung semua daunnya hijau. Bahkan ada yang layu, ada juga mungkin dimakan kambing. Ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, bahwa sama dengan membangun rumah tangga juga itu kan tidak serta-merta semua langsung ada. Ada yang tentu ada pilihan-pilihan prioritas yang kita dahulukan. Yang kedua, saya berharap kepada generasi muda, ya, tahulah bahwa segala energi yang telah diberikan oleh para senior kita, siapapun juga yang terlibat dalam perjuangan, sesungguhnya mereka itu orang sadar semua bahwa Sulbar ini bukan milik kita, bukan milik para pejuang Sulawesi Barat, tapi justru Sulbar ini adalah milik generasi yang akan datang. Karena itu kita berjuang adalah sebuah kesadaran bahwa kita harus mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada generasi yang kita dibandingkan dengan apa yang kita rasakan. Dan tentu juga sekaligus kalau sampai hari ini kita belum bisa merasakan apa yang menjadi target utama kita berjuang, itu tentu melalui kesempatan ini saya juga minta maaf ya sebesar-besarnya, karena ya perjalanan ini masih panjang ya. Karena itu kita menaruh harapan, menitip harapan ini kepada anak-anak muda. Mari belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Mari bersama-sama memelihara dan membesarkan Sulbar ini. Kami tidak mau para pendiri Sulawesi Barat ini kemudian di belakang hari justru menjadi orang-orang yang disesali. Mengapa bersusah payah menghadirkan Sulbar? Kalau pada akhirnya tidak terurus dengan baik, ya saya kira itu menjadi harapan semua pendiri yang sudah almarhum maupun yang masih ada hari ini. Amin, amin, amin. Kami tidak menuntut sebuah penghargaan yang berlebihan. Bagi pejuang itu sudah merasa sangat dihormati, sangat dihargai kalau apa yang digagas kemudian diwujudkan itu dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita suatu saat nanti itu akan kita nikmati bersama-sama. Perjalanan ini masih panjang,
kami sekarang ini kan sudah berada di umur yang sudah seperti ini, ya tinggal berharap kepada generasi di semua lapisan masyarakat, baik yang ASN maupun yang masyarakat biasa, bahwa tolong pelihara Sulbar ini tidak gampang diraih. Ini butuh perjuangan besar, pengorbanan besar sehingga bisa terwujud ini, karena itu jangan disia-siakan ya. Jangan sampai di kemudian hari orang-orang di sana itu yang dulu itu memang meragukan bahwa Sulawesi Barat tidak siap menjadi sebuah kenyataan. Kita berharap jangan seperti itu. Waktu itu kan banyak cibiran, banyak cemoohan, ya sampai saya abadikan dalam sebuah lagu. Di buku itu ada lagu saya buat. Bisa di Lagu itu kan dulu kita dulu berjuang itu dalam bahasa Mandar itu kan dibilang kita golatan jari, itu artinya barang tidak mungkin itu. Tidak mungkin bisa terwujud. Dan saya coba abadikan dalam sebuah lagu itu. Dari cibiran-cibiran itu, cemoohan itu. Golatan jari itu kan kalau bahasa Mandar itu kan gola tidak jadi. Artinya diolah tapi akhirnya juga tidak jadi kalau golatan jari kan. Tapi Sulbar ini kan kita bisa rubah menjadi sebuah fakta, sebuah kenyataan. Gola jari. Ya, akhirnya kan jadi. Okay. Nah, akhirnya kan banyak menjadi rebutan. Yang namanya kan Sulbar itu menjadi rebutan. Ya, biasalah. Karena kompetisi itu bagian dari sebuah kebutuhan. Karena kompetisi itu kita berharap melahirkan generasi yang tangguh, generasi kompetitif. Amin. Jangan berharap mendapatkan sesuatu sekarang ini dengan gampang. Karena itu harus mempersiapkan diri. Dan itulah cara kita, orang di belakang ini, menghargai itu para pendiri. Jangan kasihan para pendiri itu tersisa di kuburnya dengan janji-janji yang besar, tapi terbengkalai di kemudian hari. Karena itu kita menitipkan harapan besar ini kepada anak-anak muda kita. Sekali lagi, pelihara dengan baik Sulawesi Barat ini, jaga dengan baik, urus dengan baik, dan mari kita bersama-sama melahirkan sebuah visi besar Sulawesi Barat itu. Saya kira itu yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrir sudah hadir di studio ini, Pak Kakan Kemenak. Semoga Bapak sehat berdua, amin. Panjang umur, sehat, dan karirnya semakin. Sahabat-sahabat Kemenak Polman, inilah akhir dari nostalgia kita bersama di usia Provinsi Sulawesi Barat yang sudah masuk ke usia 17 tahun. Dari nostalgia ini saya mendapatkan satu kalimat, satu titik terang bahwa ternyata Sulbar Malabi itu adalah sebuah visi yang tidak hanya menakutkan, tidak hanya menggetarkan, tetapi sebuah visi yang menakutkan. Bahwa visi ini adalah merupakan cita-cita luhur dari founding fathers kita yang sudah berjuang, dan tentu titik itu menjadi nawacita kita bersama untuk Sulawesi Barat di masa yang akan datang, dimanapun kita berada. Karena lebih baik kemudian kita berbeda tempat tidur tapi mimpi kita sama, daripada kita tidur dalam satu ranjang yang sama tapi mimpi kita berbeda. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.